Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kami sudah terhubung dengan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA LHK, Indra Eksploitasia. Selamat siang Bu Indra, salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat selalu Mbak Widya. Terima kasih Bu Indra sudah bergabung bersama kami di Newsline. Bu, saya tadi ikut senang ngelihat tadi lumba-lumba ada Rocky, Johnny dan juga Rambo sudah dilepas liarkan begitu. Itu boleh diceritakan Bu, dari daerah manakah ketiga lumba-lumba lucu tersebut, lalu kronologi hingga akhirnya lumba-lumba yang dipekerjakan tadi istilahnya dipekerjakan dalam kurang lebih 7 hingga 8 tahun ini dilepas liarkan. Silakan Bu Indra. Ya, sebenarnya 3 lumba-lumba itu asalnya dari evakuasi kita. Evakuasi dalam rangka kita menyelamatkan satwa lumba-lumba ini dari kegiatan yang berada di lembaga konservasi yang tidak memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa. Jadi sebenarnya kita mempunyai mekanisme untuk melakukan evaluasi lembaga-lembaga konservasi yang tidak mengindahkan kesejahteraan satwa dan kita menyita satwa tersebut dan kita melakukan istilahnya rescue dan menempatkan satwa-satwa tersebut di pusat-pusat rehabilitasi sebelum kita lepas liarkan, kembalikan ke alam. Nah, untuk 3 lumba-lumba ini kita sita dari salah satu lembaga konservasi di Bali dan kita tempatkan di pusat rehabilitasi yang berada di Banyuwedang di daerah Taman Nasional Bali Barat. Dan proses ini berlangsung kurang lebih 3 tahun ya. Dan kita lihat bahwa ternyata lumba-lumba ini setelah berproses dihabituasi, direhabilitasi, dikembalikan lagi ke sifat-sifat alami liarnya sehingga mereka dapat dikatakan untuk sehat secara fisik dan secara laboratoris bisa dikembalikan ke alam. Nah, proses ini tentunya sangat membutuhkan luar biasa ya terkait dengan keilmuan, pengalaman sehingga kita bisa lihat beberapa indikator dari perilaku satwa yang tadinya lumba-lumba ini senangnya berada di permukaan air ya karena sering dipertontonkan dijadikan sirkus ya. Sekarang setelah kita lihat indikatornya adalah lebih banyak berada di dalam air ke permukaan hanya untuk bernafas karena mereka bernafasnya dengan paru-paru karena lumba-lumba merupakan mamalia ya, bukan ikan sehingga mereka sesekali mengambil nafas dan lebih banyak berada di dalam air dan kemudian indikator yang kita lihat bahwa mereka sudah berburu secara alami, bisa mencari makan secara alami, tidak disuap lagi. Nah, inilah yang menjadikan dasar keputusan kita untuk segera untuk melepas liarkan ke habitat alamnya dan ini pertama kali di dunia karena selama ini dunia tidak pernah melakukan kegiatan pelepasan ini secara pelan-pelan atau kita sebut sebagai soft release. Biasanya mereka langsung melepaskan yang kita sebut dengan hard release. Nah, ini tentunya yang sangat riskan ya untuk ditempuh ketika kita tidak memperhatikan indikator-indikator terkait dengan perilaku si lumba-lumba tersebut. Demikian Mbak Indra Wida, dan juga pemirsa tadi ditegaskan ya ini adalah merupakan kali pertama di dunia dilakukan soft release. Jadi sebelum akhirnya dilepas liarkan ke laut begitu ada juga proses rehabilitasi di sana disesuaikan dulu diaklimatisasi begitu ya dengan lingkungan sekitar nanti lumba-lumbanya akan hidup tapi yang jelas memang kita senang sekali. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Bu Indra, sebetulnya larangan terkait lumba-lumba dipekerjakan. Tadi Bu Indra mengatakan ini sudah Rocky, Johnny dan juga Rambo ini sudah bekerja selama kurang lebih 7-8 tahun di sirkus. Sebetulnya aturan untuk legalisasi sirkus ini seperti apa sih? Apakah ada masa pensiun? Tadi yang kita bahas bersama 8 tahun lalu direhabilitasi lalu dikembalikan lagi ke laut lepas atau seperti apa Bu Indra? Ya, kami sudah mengeluarkan larangan ini sejak 2018, tapi pada saat tahun 2018 kami mengeluarkan surat tersebut, itu masih ada satu lembaga konservasi yang dulu masih diberikan izin. Jadi kita kasih tenggang waktu sampai tahun 2020 saat itu bahwa selanjutnya tidak boleh ada lagi atraksi sirkus atau peragaan keliling terhadap satwa lumba-lumba ini.
Karena bagaimanapun juga kita harus memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa ya. Karena dalam proses sirkus ataupun peragaan keliling ini satwa lumba-lumbanya akan sangat tidak bisa memperlihatkan perilaku alaminya karena dalam proses transportasi mereka ditempatkan di dalam satu kotak untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga itu yang menjadikan dasar kita untuk bagaimana mengedepankan kesejahteraan satwa dengan melarang semua kegiatan apapun bentuknya dalam hal mengeksploitasi satwa, dalam hal ini lumba-lumba, sehingga ke depan kesejahteraan satwa ini dikedepankan di semua lembaga konservasi. Demikian Mbak Widya, kenapa kita saat ini sekarang sudah melarang semua kegiatan sirkus atau peragaan keliling terkait dengan lumba-lumba. Ditekankan sekali lagi ya, sudah dilarang. Ketika ada larangan tentunya ada konsekuensi di sana yang akan nanti kita akan tanyakan langsung juga kepada Bu Indra. Bu, tapi spesifik hanya untuk lumba-lumba saja, bagaimana dengan paus orca misalnya yang juga sering tentunya dilibatkan dalam kegiatan sirkus keliling atau hiu, atau ada jenis ikan lain yang memang dikeluarkan larangannya oleh KLHK, Bu Indra? Iya, yang penting adalah bahwa kita mengedepankan kesejahteraan satwa tadi Mbak Widya. Dan untuk jenis-jenis mamalia air ini sekarang tidak ada ya, tidak ada sirkus ataupun peragaan keliling untuk mamalia air di Indonesia. Jadi dalam hal peragaan atau sirkus atau peragaan keliling, kita melihat dulu apakah ketika peragaan keliling ini memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa atau tidak. Nah, untuk mamalia air ini kan agak sulit kan ya untuk tidak memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa karena proses transportasinya. Kita memerlukan berapa truk ini untuk membawa satu lumba-lumba, dan kemudian ketika dalam proses pengangkutannya pun tidak sederhana dalam hal bagaimana seperti kita mengangkut karung beras seperti itu ya Mbak Widya ya. Jadi betul. Ini kan sangat riskan dari sisi keselamatan satwanya dan sangat riskan sekali dari sisi terhadap potensi kematian atau keselamatan si satwa ini, sehingga itulah yang menjadi dasar kita dalam melihat apakah memang peragaan atau sirkus keliling bisa dilakukan tanpa mengabaikan kesejahteraan satwa tersebut. Baik, Bu Indra, data KLHK jumlah lumba-lumba atau hewan yang dilindungi lain yang masih bandel dipekerjakan begitu di pameran atau sirkus hewan sampai akhir tahun lalu sudah berapa, Bu Indra? Iya, kita untuk lumba-lumba ini kita memang sudah tidak ada lagi ya Mbak Widya ya, bahwa di Indonesia sekarang sudah stop, tapi masih ada 4 LK yang masih memiliki koleksi. Saya tekankan memiliki koleksi. Jadi dia tidak untuk dibawa untuk keliling, tapi menjadi tujuannya adalah untuk dari sisi tujuan untuk pengawetan satwa tersebut dan untuk kegiatan-kegiatan pengembangbiakan. Jadi sebenarnya kita mempunyai 3 prinsip konservasi Mbak Widya. Ada aspek perlindungannya, ada aspek pengawetan istilahnya atau preservation ya. Jadi ada protection, preservation, dan ketiga adalah sustainable use, pemanfaatan berkelanjutan. Nah, 3 aspek konservasi ini yang kita tekankan kepada semua unit-unit ataupun perorangan yang mempunyai satwa liar yang harus ditekankan untuk bagaimana mengedepankan kesejahteraan satwa tersebut. Dalam hal protection pun, dalam misalnya di habitat alamnya, kita mengedepankan kaidah kesejahteraan satwa, misalnya dalam memindahkan satwa dari konflik-konflik ke tempat rehabilitasi, kita harus memperhatikan dulu perilaku alaminya seperti apa sebelum kita melakukan tindakan atau treatment. Demikian juga dalam konteks preservation di dalam lembaga konservasi ini adalah tujuannya untuk edukasi Mbak Widya, untuk edukasi, untuk penelitian. Ini yang menjadi tujuan kenapa lembaga konservasi ini penting ada di Indonesia, karena ini sebagai tempat juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyadartahuan masyarakat dan kemudian memberikan pendidikan kepada anak-anak, pengenalan jenis kepada anak-anak, bagaimana sifat perilaku lumba-lumba dan sebagainya. Hanya ketika menjadi koleksi tidak untuk dieksploitasi, gitu Mbak Widya.
Betul, itu dia kata-kata kuncinya ya. Bila dijadikan koleksi, satu diperhatikan kesejahteraannya dan tidak untuk dieksploitasi begitu. Nah, terakhir nih Bu Indra, ke depan langkah tegas untuk KLHK, penyelamatan lumba-lumba spesifiknya yang kemungkinan masih banyak bandel dipekerjakan tidak layak. Jangan sampai nanti lumba-lumba menjadi hewan yang punah seperti dugong yang kemarin baru saja dinyatakan sudah punah. Bu Indra, silakan. Ya, untuk ke depan apabila memang terjadi lagi ketika ada kegiatan atraksi atau sirkus ya kita sita aja Mbak Widya. Karena memang ketika sudah dilarang ya tidak boleh lagi sehingga nanti yang kita lakukan adalah tindakan penyitaan dan kemudian tindakan dalam hal bagaimana kita melakukan penyelamatan terhadap satwa ini. Demikian Mbak Widya. Bu Indra Eksploitasi ya, Direktur KKH Ditjen KSDAE KLHK sudah memberikan informasi terkait bukan hanya peri kemanusiaan tapi juga peri kesatuan juga harus kita perhatikan. Terima kasih Bu Indra, salam sehat selalu sudah bergabung di Newsline.